Ya, untuk melakukan analisis yang pertama itu adalah korelasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah mempersiapkan data yang akan dianalisis. Nah, berdasarkan data yang ada, maka kita pisahkan dulu variabel dependen independennya. Nah, ini adalah variabel untuk variabel independennya ada 4 variabel, dimulai dari variabel pertanyaan training pengetahuan cryptocurrency sebagai variabel x1, kemudian dilanjutkan dengan x2, x3, x4, dan variabel dependent atau variabel dependent dalam penelitian ini adalah financial inclusion. Nah, kemudian setelah data disiapkan seperti ini, oh iya, jadi nanti yang digunakan adalah data yang ini, data yang sudah diedit. Nah, ini adalah data yang sudah diedit, jadi nanti hasilnya kalau ini berbeda. Jadi yang digunakan data yang sudah diedit ini. Nah, pertama, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke variable view, kita masukkan nama-nama ini. Caranya adalah ini tinggal drag saja, copy, paste di sini. Nah, kemudian untuk keterangannya, keterangan dari variabel ini kita copy juga, kita paste di bagian label. Nah, setelah seperti ini kita ke data view, lalu kita copy data yang akan kita analisis. Seperti ini kita copy, kita paste. Nah, setelah seperti ini, lalu kita lakukan analisis yang pertama adalah korelasi person. Jadi caranya, klik analyze, correlate, variate. Nah, kita masukkan seluruh variabel ini dari x1 sampai dengan x4 dan y. Kita blok semua. Dengan cara klik yang di atas ini, tekan shift, lalu klik variabel y. Nah, terus pencet tanda panah ini. Ini kita biarkan saja secara default, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari analisis korelasi person. Untuk cara membacanya nanti di akhir. Lalu yang kedua adalah analisis regresi berganda. Caranya klik analyze, regression, linear. Nah, kita masukkan financial exclusion ini ke dalam dependent. Kemudian x1 sampai dengan x4 masukkan ke dalam independent. Ini biarkan default, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari analisis regresi berganda. Nah, kemudian setelah seperti ini, lalu kita copy hasil output ini ke dalam Microsoft Excel yang kemudian dilakukan interpretasi. Nah, kita klik ini, lalu shift, kita klik model summary dari regresi, ANOVA, dan koefisien. Kita copy. Nah, contohnya kita di sini kita paste. Nah, seperti ini kita rapikan. Nah, nanti hasilnya dirapikan seperti ini. Ini adalah untuk regresi. Ini adalah hasil untuk korelasi. Nah, kemudian untuk cara membacanya adalah yang pertama kita lihat dulu nilai seek to tile. Nah, ini adalah nilai dari seek to tile. Kita sudah pindahkan ke sini. Ini adalah nilai seek to tile. Jadi dinyatakan terdapat korelasi atau terdapat hubungan yang signifikan jika nilai dari seek-nya ini, seek to tile ini di bawah 0,05. Nah, kita bisa lihat di sini training cryptocurrency terhadap financial exclusion memiliki nilai signifikasi 0,000. Artinya lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini terdapat korelasi yang signifikan antara variabel cryptocurrency terhadap financial inclusion. Nah, kemudian kita lihat juga nilai dari koefisiennya. Ini koefisien korelasinya kita lihat di sini nilainya adalah 0,548. Nah, kita lihat di sini untuk kriteria hubungannya 0,548 berada dalam kriteria kuat. Nah, kita masukkan ke dalam kategori seperti ini. Kemudian ini untuk yang lainnya cara membacanya sama seperti tadi. Kemudian untuk analisis regresi, kita lihat pertama adalah nilai dari R-square-nya. Jadi R-square ini mewakili bagaimana variabel X1, X2, X3, dan X4 ini mempengaruhi variabel Y. Jadi seberapa besar pengaruhnya. Nah, kita bisa lihat di sini R-square-nya adalah 0,498. Kemudian
dari 0,498 ini atau 49,8%. Artinya adalah X1, X2, X3, dan X4 itu berpengaruh terhadap Y sebanyak 49,8%, sedangkan sisanya 50,2% ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, kemudian uji selanjutnya adalah uji F simultan. Jadi uji F simultan itu adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan, artinya secara bersama-sama atau gabungan dari X1, X2 sampai dengan X4 terhadap variabel Y. Yang kita lihat di sini adalah nilai signya. Jika nilai signya ini di bawah 0,05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, kita bisa lihat di sini nilai sig di bawah 0,05 tandanya adalah signifikan. Artinya X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Kemudian uji T parsial adalah uji secara individu atau per variabel terhadap variabel Y. Nah, kita bisa lihat di sini cara membacanya. Kita lihat dulu outputnya. Cara membacanya adalah dengan melihat nilai sama signifikannya juga. Jadi dinyatakan terdapat pengaruh yang signifikan jika nilainya ini di bawah 0,05. Nah, kita lihat di sini seluruh variabel dari mulai X1 sampai dengan X4 memiliki nilai signifikasi di bawah 0,05. Artinya bahwa X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, X3 berpengaruh terhadap Y, dan X4 berpengaruh terhadap Y. Nah, kemudian setelah seperti ini hasilnya, lalu kita melakukan interpretasi sebagaimana yang ada dalam file Microsoft Word ini. Nah, seperti ini adalah bentuk dari interpretasinya. Jadi sekian untuk uji korelasi dan uji regresi. Terima kasih.